Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali melalui channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan dalam sapaan teduh bagi kita sekalian. Saudaraku, dalam segala perkara kehidupan yang boleh kita jalani, satu hal yang menguatkan kita untuk tetap bertahan adalah karena kita memiliki iman dan pengharapan akan penyertaan Tuhan. Rasa syukur, bersukacita, itu adalah sebagai ungkapan kebahagiaan kita. Bagaimana kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa akan menguatkan jiwa raga kita di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kita. Saudaraku, sebelum firman ini kami sampaikan sebagai renungan kita di pagi hari ini, kita izinkan, kita bukakan hati dan pikiran kita. Biarlah kiranya roh Allah yang berkuasa, yang menyertai, yang menguatkan kita, yang memberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kembali kami hadirkan di dalam doa kami kepadamu. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali bersyukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang besar, yang boleh menguatkan kami di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami lalui sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapa, sebagai kekuatan bagi kami, berikanlah roh-Mu yang tetap mengajar kami. Berkuasalah atas diri kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kekuatan itu menjadi kekuatan yang boleh kami pakai. Inilah harapan dan doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami bacakan dan boleh saudara-saudaraku terima dari lawatan Tuhan yang menguatkan kita dan menghadirkan rohnya tetap mengajar kita agar kita memiliki hikmat di dalam memaknai kebenaran firman ini. Saudaraku, takut akan Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan di dalam kehidupan kita? Sebelum kita beraktivitas, setelah kita beraktivitas, dan sedang kita beraktivitas, artinya saudaraku, dalam setiap langkah kehidupan yang boleh kita terima, bagaimana sikap yang kita tunjukkan sebagai spirit kita yang memiliki pengenalan yang kuat akan penyertaan itu bagi kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang fakta kehidupan kita juga, apa sih yang menjadi kekuatan kita? Sehingga kita sampai detik ini boleh bertahan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tentu bukan kekuatan kita, tentu bukan kehebatan kita juga, tapi karena saudara dan saya masih dilayakkan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Makna daripada ketika kita menghadirkan Tuhan itu di dalam hidup kita, seperti perikop kita di pagi hari ini mengingatkan kita, apa dampaknya ketika kita takut akan Tuhan? Tentu pasti membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kitab Amsal ini mengangkatkan takut akan Tuhan berarti kita memperoleh ketentraman besar. Kita perlu ketentraman karena kehidupan yang kita jalani sampai saat ini banyak sekali menuntut kita untuk beraktivitas, sehingga waktu kita untuk menenangkan diri juga tidak ada. Tapi kita belajar dari pengalaman Yesus yang begitu banyak kegiatan, tapi dia tidak lupa menenangkan diri untuk mendapatkan ketentraman sebagai wujud relasi yang baik dengan Bapa yang mengutus dia. Kitab Amsal ini juga mengajar kita saudaraku, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, jika dibarengi dengan takut akan Tuhan,
Ini adalah awal mula daripada hikmat, awal mula dari kekuatan dan ketentraman hidup yang bisa kita terima dari pemberian Tuhan bagi kita. Ternyata Amsal bukan hanya berbicara tentang ketentraman yang besar, tapi selanjutnya di dalam kitab Amsal ini memberikan satu pemberitahuan besar, yaitu jika kita takut akan Tuhan, kita mendapatkan perlindungan sebagaimana yang sudah Tuhan persiapkan bagi anak-anaknya. Semua manusia yang di dunia ini, kebutuhan pokoknya adalah selain tercukupi kebutuhan sandang pangan, kebutuhan ketenangan dan perlindungan. Karena dunia yang kita lewati dan jalani, di mana kita ada pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih, tidak mampu menjamin, tidak mampu memberikan satu hal yang menjadi kebutuhan kita. Tapi pada pagi hari ini menyongsong fajar yang akan kita lewati dan jalani, Tuhan katakan, jika kita takut akan Dia, jika kita mempermuliakan namanya yang besar dalam kehidupan kita, kita memperoleh ketentraman, kita memperoleh tenang, damai, sejahtera. Itu adalah bagian Tuhan yang boleh kita terima dari anugerah pemberiannya bagi kita. Dan perlindungan yang kokoh adalah bukan kekuatan, bukan apa yang kita miliki, tapi perlindungan yang kokoh ketika kita datang bersekutu bersama Dia. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, firman ini bisa mengingatkan kita, menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas saudaraku, kita akan menerima lawatan Tuhan di dalam doa yang boleh kita sampaikan kepadanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, firman ini sudah menegur kami, sudah mengingatkan kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lalai, tidak boleh lupa. Selalu membina relasi yang kuat bersama Tuhan sebagai pemilik satu-satunya kehidupan kami, anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu mendoakan agar senantiasa firman ini menyentuh sanubari kami yang paling dalam, menguatkan otot-otot rohani kami, sehingga kami berhikmat dan diberikan kemampuan untuk dapat kuat dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga rindu mendoakan saudara dan saudari kami yang ikut serta bergabung bersama channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apa yang mereka cari di dunia ini, mereka dapatkan di dalam kasih dan pemberian-Mu. Sertai mereka setiap saat dalam mengarungi kehidupan, di mana mereka masih bisa beraktivitas dan selalu membina relasi dan rindu akan lawatan-Mu bagi mereka. Begitu juga Tuhan kami rindu mendoakan GBKP Runggun Bogor. Bapa yang baik, di dalam segala kegiatan Tritugas Gereja yang boleh berlangsung di Runggun Bogor, mari Tuhan Engkau yang menyempurnakan segala pelayanan dan semua kegiatan yang sudah terjadwal di GBKP Runggun Bogor. Senantiasa bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan, mengatur, memonitor semua pelayanan yang ada di GBKP Runggun Bogor. Baik keluarga pendeta Mestika Ginting, begitu juga dengan Pertua Diaken Emeritus dan Pertua Diaken, dan semua pendeta yang ada berdomisili di GBKP Runggun Bogor. Mari Bapa di sorga, atas kehadiran mereka, mereka dimampukan untuk mengingatkan seluruh jemaat-Mu, mengantarkan tugas-tugas pelayanan yang boleh mereka kerjakan, agar di dalam pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di GBKP Runggun Bogor ini, semua diberkati dan disertai oleh Tuhan pelaksanaannya. Kami tidak lupa mendoakan semua kekuatan jiwa raga jemaat Tuhan. Tuhan tolong memulihkan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan dalam mengarungi dan menjalani kehidupan seutuhnya. Terima kasih Bapa, banyak hal yang harus kami minta kepadamu. Tapi kami percaya Bapa, Engkau lebih tahu daripada apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu. Kami mengucap syukur dan berdoa bagimu.
Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.